mendidik anaknya besok gitu. Hancur Ya lah. aku utamain kayak gitu sih. Hancur. Makanya itu, Gini loh, makanya itu. nakal seorang laki itu bisa diterima oleh seorang perempuan. Akan tetapi nakal seorang cewek itu susah untuk diterima dan sama orang laki-laki. Yakin bersyukur. Ya mau bagaimanapun semua orang ingin lebih baik di dunia ini. Ingin dapat sempurna enggak, cuman sebahagian daripada sempurna kita harus ingin dapatkan di dunia ini. Intinya kamu harus bahagia hidup dunia ini sebelum mati. Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di. Hey yo, what's up? Kamu ngapain di sini? Gak apa-apa sih, gabut aja cari teman buat Ih, si ngobrol. paling manis. Namanya siapa, Kak? Ayo. Ayu. Yalah. Tapi hati kakak ini kayaknya lembut deh. Ya kan cewek jadi lembut. Lo begal hati gua. Oke, kita kenalan dulu. Oke, nama gua Boynas, alright. Oke, kita ngobrol apa ini? Enggak, kakaknya Gimana? lebih tua apa lebih muda? Nggak tahu kakaknya umur berapa. Gua 23, lo berapa, Kak? Aku 21. Oh, mak beda 2 tahun, tapi udah siap kan? Siapa? Gendong cucu. Gendong cucu gitu. Oke, alright, kita langsung ke topik. Oke, kita ngobrol apa nih? By the way, jurusan apa ya? Maksudnya? Kuliah. Aku nggak kuliah, Kak, aku kerja. Oh, kerjain apa? Kerjain orang atau kerja gimana itu? Kurang kerjaan aja mungkin. Kurang kerjaan. Kalau misalnya gue pengacara. Gimana? Kalau misalnya gue sekarang pengacara. Cakak Heeh. kuliah. Pengangguran banyak acara loh. Iya gitu, sama-sama kerja juga. Gue nggak kuliah juga. Oke, by the way kita gimana sih? Kita ngobrol apa ini? Pengalaman hidup atau gimana? Biasanya sih. Kamu pernah pacaran nggak? Pernah. Dari umur berapa itu? Kelas berapa? Kelas 1 SMK. Apa yang menarik kamu untuk pacaran? Dulu sih cuman ngikut temen aja sih. Gak ada niat dari diri sendiri pengen pacaran? Gak ada. Nggak ada sih dulu. Terus gimana? Berapa tahun itu? Ya namanya juga cuman kayak pacaran. Cinta monyet ya? Gimana? Cinta monyet itu namanya. Apa, Kak? Cinta monyet ya? Ya dibilang gitu sih, cuman berapa bulan udah putus. Ya zaman dulu lah. Love play girl. Ya itu kan dulu. Jadi lu banyak mantan lo dulu ya? Nggak juga sih. Ada berapa itu? Nggak hitung juga sih. Nyari uang, nyenengin diri sendiri dulu, nyari pengalaman yang banyak, baru. Ya benar, namanya juga semakin tua kita semakin berumur, semakin bertambah umurnya, kayak hal-hal yang dulu kita pernah lakukan sekarang kayak malas. Semakin kita dewasa semakin banyak teman-teman kita nggak terlalu dekat lagi sama kita. Iya. Jadi kita kalau misalnya lebih dewasa nih, menurut gua ya, kalau misalnya bagi ini gua pribadi ya, semenjak gua semakin dewasa semakin bertambah umur, gua pengen sendiri. Iya. Aku Gua aja pengen- nggak kerasa loh 1 tahun nggak pacaran. An- Itu rasanya ya udah biasa gitu loh. Malah kalau misalnya diajak pacaran orang kayak gitu, malas buat apa gitu nah pacaran. Kalau prinsip aku sekarang tuh kalau misalnya orang beneran sama aku, ya udah dijalanin sekarang. Kalau misalnya udah yakin sama aku, sama-sama yakin, ngomong sama orang tua aku, udah gitu aja sih. Nggak terlalu ribet aja. ya gitu. Ya benar. Ya dari sekarang kita kayak mau dekat sama teman itu kayak udah malas atau apa segala macam, ya kayak udah malas. Paling suka menyendiri itu dengan memikir hal-hal yang perlu kita pikirkan. Misal kita harus berubah di tahun gini, gua kok masih begini aja ya, apaan gua berubah gitu loh. Kamu orangnya adem apa cuek sih? Cuek ya. Gua Banyak sih yang bilang kayak gitu sih. keceplosan mulut gua ini. Ya apa sih? Keceplos. Aku lebih suka sama orang yang lebih jujur gitu aja sih, kayak ngomong langsung. Kalaupun nggak suka tuh ngomong langsung depan orangnya gitu. Nah aku lebih suka kayak gitu daripada orang yang ngomong di belakang. Kamu bukan sombong, cuek, tapi cuek kamu mau ngomong. Tapi tergantung lawan bicara kamu, bisa nggak ngobrol dengan kamu, bisa nggak sharing dengan kamu. Ya
iya sih. Nggak bisa ketawa bahak-bahak. Hai itu nggak kamu lihat. Kamu cuma Enggak, senyum. aku oh iya orangnya kayak gitu sih. Hmm. Tapi kecuali sama kayak kalau cuma teman-teman biasa aku memang kayak gini sih, tapi kecuali kalau ketemu sama teman-teman yang memang udah teman banget gitu nah, Kocak. baru ya. Malu keluar sifat-sifat asli lo ya. Mm-mm. Aku dinilai sama orang luar tuh ya pendiam, nggak banyak ngomong. Tapi kalau udah ketemu sama teman-teman, orang yang paling banyak ngomong, asik diajak ngobrol ya aku gitu nah. Tuh bedanya sih. Gini loh. Sebenarnya sih banyak orang introvert. Cuman bagi gua sebenarnya sih nggak ada orang introvert. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena orang introvert itu sebenarnya lawan bicara dia bisa nggak buat masuk di otak dia untuk ngobrol. Ya nggak sih? Iya sih. Kalau misalnya dibilang orang introvert, gue pelajarin tentang introvert. Sebenarnya sih orang ini nggak semua orang introvert. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena nggak semua orang itu bisa ngomong dengan orang-orang. Gitu loh maksudnya. Kan nggak semua orang itu punya welcome dan apa ya beradaptasi dengan lingkungan baru. Nggak semua orang. Tergantung lawan bicaranya. Bisa nggak dia ngobrol dengan orang itu? Bisa nggak dia masuk ke circle orang itu buat cari teman baru? Karena tempat yang baru teman baru. Ya namanya yang penting sih satu sih bagi gua, adab, attitude dan sikap perilaku kamu. Perilaku, adab, attitude itu udah kayak sama dah. Kalau misalnya udah punya attitude kamu cepat mudah untuk. Yang penting kita merendah aja, merendah tapi meroket. Merendah untuk meroket ya nggak sih? Iya sih, tapi tuh kalau kayak gitu tuh kadang banyak orang tuh yang selalu kayak gimana ya, Apa itu? ngomongin kita gimana kak? Ya udah biarin aja. Gua apa sih yang nggak ego semenjak gua ngonten di TV, di konten di YouTube. Entah apa teman-teman gua ngomong, it's okay fine. Mereka gua anggap dia aja gini loh. Bodoh amat, emang gua peduli. Mereka cuma bisa ngomong, tapi mereka tidak bisa seperti gua kayak gini. Ya udah bodoh Iya amat. sih. Yang penting gua tidak akan pernah merugikan orang lain, tidak akan pernah menyusahkan orang lain. Positif dalam hidup gua. Gua jadi mencoba untuk jadi lebih baik di dunia ini sebelum mati. Dan gua pun nggak mau sesinggung orang, nggak mau di saat gua ngonten gua bilang kamu nggak baik, kamu nggak bagus, kamu gini nggak ada urusan sama saya. Apa tujuan saya mau Nomai TV? Buat sharing, silaturahmi, teman baru. Ya kayak sharing kita tadi tentang ilmu segala macam. Karena ilmu itu tidak mesti kita belajar di bangku SMA, sekolah apa segala macam kuliah enggak. Dimanapun ilmu itu berserak, tergantung kita gimana cara ambilnya. Ya nggak sih, ya nggak sih. Ini gua udah ceramah nih kayak ustadz ya kan. Iya udah, aku udah dengerin juga. Ya kamu sih paling pesantren emang. Kenapa kamu pesantren aja? Ada ngomong orangnya. Ya anak pesantren kamu tahu nggak sih? Banyak sih yang ngomong kayak gitu tuh, tapi ya, sebenarnya enggak sih, aku ya di kayak sekolah umum, nggak maksudnya kayak MA apa gimana tuh enggak sih. Ya karena memang bukannya apa-apa sih, aku dulu diajarin mungkin dari aku kayak pertama masuk SMP memang ya nggak diharusin sih, maksudnya belajar dulu kayak pakai kerudung keluar rumah kayak gitu nah, sama orang tua diajarin dari SD sih, tapi kan mulai kayak terbiasanya SMP. Kadang kan kalau dulu tuh aku jarang kan kak, kayak sekolah itu pakai kerudung, keluar pakai kerudung. Itu awalnya tuh aku tuh ngerasa kayak ada rasa kayak kok aku pakai kerudung sendiri, ada rasa malu gitu nah. Terus sudah itu diomongin sama orang tua gini, jadi kayak oke, maksudnya tuh aku tuh di sini belajar lebih baik lagi, kenapa harus malu gitu nah. Dari situ sih. Tapi kalau misalnya soal kayak mono apa ke pesantren kayak gitu sih nggak pernah sih, mungkin lebih ke belajar sama orang tua aja sih, apa yang ngaji tempat umum biasa gitu aja. Yang penting tahu tentang agama. Ngaji itu Ya, nggak mesti di dikit-dikit pesantren, nggak mesti masuk pondok, nggak. Tergantung Iya. diri kamu mau nggak untuk belajar agama. Ya dikit-dikit lah kak. Setidaknya tahu. Namanya juga hidup ya. Farduin. Iyalah. Karena mikir aku tuh, aku kan maksudnya gimana ya, nggak sekarang, entah besok kan mesti jadi kayak calon ibu kan, sedangkan calon ibu tuh harus mendidik anaknya kan. Jadi aku tuh pikirnya ke situ, maksudnya dari sekarang tuh aku tuh belajar apa yang aku bisa,
buat didik anak aku depannya. Anak kita. Ya nggak, maksudnya tuh anak aku lah. Oke. Ya aku nggak sadar. Anak kita. Emang kita udah Iya. married. Oke. Oke, jadi gini aja ya, apa yang ya bisa sih, masa jadi seorang ibu itu jadi kayak ulat bulu. Makanya itu aku percaya satu sih Kak, kata-kata tuh yang gimana ya, entah itu cowok nakal, entah itu cowok yang memang baik-baik, pasti cowok-cowok yang kayak gitu tuh mungkin awalnya tuh nyari cewek tuh yang ya bukannya ngerendahin apa gimana ya, kayak cewek-cewek yang gimana ya, kayak kelakuannya itu ya kayak gitulah ya. I know. Tapi mesti satu, dia tuh walaupun kayak gitu, pasti di suatu saat dia bakalan nyari cewek yang memang bener-bener buat dijadiin istri gitu nah. Jadi dia tuh mikirnya tuh nggak mungkin dia cari cewek yang kayak gitu buat mendidik anaknya besok gitu nah. Hancur Ya, lah. aku utamain kayak gitu sih. Hancur. Makanya itu, Gini loh, makanya itu. nakal seorang laki itu bisa diterima oleh seorang perempuan. Akan tetapi nakal seorang cewek itu susah untuk diterima sama orang laki-laki. Alasannya apa kayak gitu? Kebanyakan yang banyak saya teman-teman saya, walaupun dia nakal, minum segala macam, tapi yang dicari tetap anak yang cewek-cewek yang baik, yang nggak pernah kenal dunia malam apa segala macam ya kan. Tapi apa ya, seiringkan waktu berjalan, ya namanya juga seorang perempuan itu kan ada juga yang khilaf segala macam, tapi susah untuk diterima seorang laki-laki itu, nggak tahu kenapa. Itu gua masih pertanyakan. Cuman ya namanya gini loh, laki ini bisa diterima oleh seorang perempuan itu karena dia bisa melupakan dengan masa silam dia, dan dia pun mau berubah di saat dia jumpa. Kalau misalnya cewek itu punya bekas, susah untuk dilupakan. Sorry itu sekali, kalau misalnya cewek nggak ada dua kali. Iya. Mau bagaimanapun ya yang gitu, cowok nakal tak cari yang baik. Tapi enggak juga, ada juga yang cowok biasa, cowok kayak sorry itu sih teman gua cewek, dia mantan clubbing sama kayak saya. Tapi dia ingin lebih baik, tapi dia sekarang nikah sama ustadz. Lo bayangin, kita nggak tahu dulu dia nggak pernah pakai pakaian dia, aduh gimana ya, pakaian seksinya gila seksi, sampai gua heran gua lihat dia, karena gua anggap dia sebagai kakak gua pas di luar. Tapi gua sering sharing, Kak, kita mau sampai kapan kayak gini? Gua bilang. Suatu saat dia nikah, orang Malang nggak salah gua. Nikah sama ustadz. Sekarang dia baju dia, wow, baju besar semua, nggak pernah dia pakai. Habis mau nikah dia masih udah pakai kerudung, cuma masih pakai celana sobek-sobek. Habis nikah, baju bersobek-sobek, baju celana sobek udah dibakar entah semua, nggak tahu deh, makanya nggak ada lagi. So, sampai sekarang, gua lihat dia pakai snap, pakai mukena, pakai baju besar, enggak islami banget gitu loh. Kita nggak tahu kapan orang itu bisa berubah bila masa. Iya, kadang kan makanya itu kadang tuh kita kan nggak tahu jodoh kita tuh kayak apa. Kadang ada yang ngomong tuh jodoh tuh cerminan dari perilaku kita kan. Iya. Tapi kalau menurut aku tuh nggak semuanya kayak gitu sih. Kalau aku percaya tuh gini nah, Apa itu? kalau jodoh itu pertama itu pasti kayak bisa ngarahin kita ke lebih baik lagi. Kalau misalnya jodoh kita tuh ya kayak contohnya temen kakak itu nah, ya gimana ya, aku juga pengennya kayak gitu, tapi tuh lebih ke aku mikirnya lagi tuh kayak pertama kan dulu aku juga pengen tuh kayak punya jodoh tuh yang kayak gitu lah, maksudnya Apa yang kayak kayak gitu? ya maksudnya tuh rajin sholat, terus ya pokoknya yang utama itu agama gitu lah. Terus aku mikir lagi, kenapa aku harus nyari yang terlalu sempurna gitu lah, sedangkan aku sendiri aja aku belum kayak pantas buat dia gitu lah. Ini kayak gitu. Jadi ya atau lah jalanin aja sekarang. Kita kan nggak tahu ke depannya gimana Tuhan ngatur ke jalan kita kan ke depannya. Yang penting sekarang banyak-banyakin doa, banyak-banyakin bersyukur.
Ya mau bagaimanapun semua orang ingin lebih baik di dunia ini, ingin dapat sempurna enggak, cuman sebahagian daripada sempurna kita harus ingin dapatkan di dunia ini. Intinya kamu harus bahagia hidup dunia ini sebelum mati. Ya apakah ini gua mau nanya sama lo, setahu gua katanya jodoh itu di mana, di circle kita main, apakah iya atau tidak? Gimana? Apakah jodoh itu di mana kita bermain? Ada yang bilang sih kayak gitu juga Kak, Gimana makanya menurut kamu? kalau menurut aku sih ada juga sih. Ada, tapi nggak semuanya. Tergantung, ya tergantung kepercayaan orang sih. Tapi ada kalanya kan memang banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Ya, ini sebenarnya cermin dari diri kita sendiri, ya nggak sih? Iya. Ya semua orang pengen lebih baik, cuman kalau misalnya gue sekarang nggak mau cari yang sempurna, ya gue fokus dengan apa ya keinginan gue dulu, baru nanti gue pikir, karena pacaran ini membuat otak gue serabut. Iya sih. Peraturan yang Lebih nyaman sendiri soalnya. Hai, bukan lagi nyaman. Gue tenang, hidup tentram gue sendirian kayak gini. Gila nggak senang kayak gini ya kan? Tapi yang namanya jodoh pasti ada aja kok Kak. Tergantung dari diri kamu. Apa niatnya? Bukan salah orang, bukan enggak. Nanti kalau misalnya kamu tinggal di Jakarta, kehidupan kamu akan kayak gini-gini. Kalau misalnya kamu tinggal di Bandung gini-gini, enggak. No way, alright. Tergantung dari diri kamu sendiri. Kemana arah tujuan peluru yang kamu inginkan. Kalau misalnya ke kiri ya ke kiri. Kalau lu nggak mau ke kiri ya lurus. Kalau nggak ke kanan. Ya bener nggak? Iya sih. Dulu aku waktu pertama kali lulus SMK, itu aku kerja di Jakarta kan. Jakarta mana lu? Dulu di Jakarta Pusat sih. Di bagian apa? Wah, 2000 berapa itu? 2000 berapa? 2018 2019 lah. Sekitaran kayak gitu lah. Itu aku sama temanku. Ya namanya juga pertama kali ke Jakarta kan, kayak itu aku kerja di salon kecantikan khusus cewek sih memang. Di sana tuh awal-awalnya ya gimana ya? Ya biasa-biasa aja gitu nah. Jadi aku di sana tuh cuma 1 minggu PP. 1 minggu PP. Gila. Karena pertama gini. Ya memang pertama aku ngelihat lingkungannya itu terlalu gimana ya? Ya tahu Keras. sendiri lah ya kayak. Keras ya? Ya bukan keras sih. Kalau keras mungkin aku memang nggak pernah kayak kerja, ya itu kan pertama kali kerja, mungkin aku bisa belajar itu, mungkin aku bisa kayak ngambil diri aku sendiri lah ya. Tapi itu kayak ceweknya tuh kayak dandanannya terlalu kayak gitu, terus keluar malam bebas. Intinya aku gak suka kayak lingkungan kayak gitu nah. Karena tuh aku tuh kayak prinsip aku gini, mungkin aku bisa sekarang jaga diri aku, tapi yang namanya pergaulan itu bakal mempengaruhi, entah itu sekarang, besok, atau seterusnya gitu nah Kak. Maybe itu bisa jadi. Jadi dari situ aku ngomong sama temanku, aku nggak bisa kayak gini, aku mau pulang aja, aku bilang gitu kan. Aku nggak cocok sama lingkungannya kalau kayak gini. Terus temanku ikut pulang. Jadi orang dua yang nggak pernah sama sekali ke Jakarta pulang itu orang dua, ya udah kalau misalnya nyasar ya pokoknya intinya tuh kayak ini jaga diri sendiri ya, pokoknya intinya tuh nggak tau lah Kak, dulu tuh nggak modal nekat lah. Tapi aku tuh orangnya gini dari dulu. Tuh, gue cari topik, gue belajar ngomong di depan kaca, di depan kamera, gue berani kayak gini. Oke, lanjut. Banyak support dari teman-teman. Kamu punya skill di saat ngobrol, kamu public speaking kamu lumayan bagus. Tapi oke, let's go Ome TV. Mau coba lo Ome TV kayak ini, alhamdulillah berjalan. Banyak kali konten gue. Ada aja mau gue bahas, ada aja. Bahas masa depan kayak bahas sharing tentang manajemen. Sesuai ikutin alur aja, random itu nggak sih? Nggak ikuti satu topik, nggak random. Alright, also thank you very much. Alright, all you the best. So, semoga kamu jadi wanita yang soleh, and jangan lupa sholat. Oke, see you on the top. Sukses ya. Jangan lupa sholat biar makin sukses. Ya.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.